Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Janganlah Padamkan Roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19 mengatakan, janganlah padamkan roh. Apa arti janganlah padamkan roh? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan janganlah membendung pekerjaan Roh Allah. Ini berarti jangan sampai kita menghalangi Roh Kudus berkarya. Jangan menolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan jangan menghambat pekerjaan Roh Kudus. Saudara, ternyata pekerjaan Roh Kudus itu bisa dihambat. Roh Kudus ternyata bisa dihalang-halangi untuk tidak berkarya. Pertanyaannya, siapa yang bisa menghambat dan menghalang-halangi Roh Kudus bekerja? Ternyata diri kita sendiri, saudara. Diri kita sendiri ternyata bisa menjadi penghalang Roh Kudus melakukan pekerjaannya. Kapan itu bisa terjadi? Yaitu ketika kita menolak pimpinannya, ketika kita tidak hidup dalam roh. Saat itulah sebenarnya kita sedang memadamkan Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam Galatia 5 ayat 16, firman Tuhan mengingatkan agar kita hidup dalam roh. Hal senada dikatakan dalam ayat 18, supaya kita memberi diri dipimpin oleh roh. Kalau tidak demikian, itu berarti kita sedang memadamkan roh. Pertanyaannya, kapan kita memadamkan Roh Kudus? Dengan kata lain, kapan kita menolak pimpinannya? Yang pertama, ketika kita tidak hidup dalam kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 12-15. Yaitu ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika kita tidak bisa bersikap sabar. Intinya, ketika kita tidak hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Yang kedua, ketika kita senantiasa, ketika kita tidak senantiasa bersukacita. Ayat 16. Jadi, ketika kita bersedih, kita berduka, sekalipun dalam pemandangan umum, itu suatu kewajaran. Mungkin karena kita dirugikan, dikhianati oleh orang dekat, atau ditinggal orang yang kita kasihi. Sebenarnya kita sedang melemahkan Roh Kudus. Kita sedang menghalangi Roh Kudus berkarya. Kita sedang perlahan-lahan memadamkan roh. Sekali lagi, sekalipun hal itu dipandang wajar. Yang ketiga, ketika kita tidak berdoa, atau kita berdoa tetapi doa kita tidak konsisten, tidak rutin. Kita berdoa hanya ketika kita membutuhkan Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah. Sepertinya ini sepele, bukan? Dan kita sering berpikir ini biasa dan tidak mengganggu Roh Kudus. Padahal sebenarnya kita sedang perlahan-lahan memadamkan roh. Sebab apa? Sebab firman-Nya jelas berkata, tetaplah berdoa. Ayat 17. Artinya, kita mesti berdoa secara rutin. Baik kita sedang membutuhkan pertolongan,
ataupun tidak. Padahal kalau kita jujur, banyak di antara kita yang doanya tidak rutin. Itu masalahnya, dan itu berarti kita sedang memadamkan roh. Kita sedang menolak pimpinan Roh Kudus. Yang keempat, ketika kita tidak bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab sesungguhnya Tuhan menghendaki apakah keadaan kita sedang baik atau tidak, sesuai yang kita harapkan atau tidak, senang atau susah, kelimpahan atau kekurangan, sakit atau sehat. Kita harus selalu bersyukur. Ayat 18. Kalau tidak, sebenarnya kita sedang menghambat pekerjaan Roh Kudus, yang sama artinya kita sedang memadamkan roh. Jadi sekarang kita tahu dan kita boleh sadar bahwa sesungguhnya banyak di antara kita yang tanpa kita sadari sudah bahkan sedang memadamkan roh. Itulah sebabnya sedikit sekali orang Kristen yang bisa mendengarkan suara Tuhan, yang bisa mendengarkan suara Roh Kudus, yang peka terhadap suara roh. Sebab itu, saudara, setelah kita tahu sekarang akan kebenaran ini, mari kita berubah dan jangan padamkan roh. Sebab kalau sampai Roh Kudus benar-benar padam, kita celaka. Roh Kudus tidak mungkin lagi memimpin hidup kita. Kalau itu terjadi, berarti kita berjalan bersama kuasa gelap. Dan kalau kita berjalan kepada kuasa gelap, kita akan dibawa kepada kebinasaan. Maka sekali lagi, selagi kesempatan masih ada, mari kita berjuang, kita berubah, dan jangan sampai kita padamkan roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.